Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat. Kali ini kita jumpa lagi di podcast Ansor serial Ramadan. Dan kali ini kita berada di segmen ngabarin, ngabuburit bareng influencer. Dan tamu kita kali ini nggak tanggung-tanggung, salah satu perempuan yang ada di pucuk pimpinan organisasi kemahasiswaan yang sangat besar, baik kuantitasnya maupun pengaruhnya. Saya sapa dulu Mbak Maya Muizatil Lutfilah. Oke, halo. Bener nggak Mbak? Betul. Betul, namanya betul ya. Soalnya saya agak menghafal susah, jadi saya tulis di depan. Mbak Maya, apa kabar Mbak Maya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Maya ini sekarang jadi Ketua Kopri PB PMI. Itu periodenya dari kapan ke kapan Mbak? 2021 sampai 2024 nanti. 2024 tuh seksi sekali. Seksi. Nggak usah. Kalau di telinga kita itu 2024 tuh langsung transisi ke pemimpinan. Wah, bakal banyak pemimpin yang baru yang akan ke atas. Hits ya di tahun 2024 ini. Gimana? Mau kongres sebelum pemilu? Ya, itu mungkin lain segmen ya. Kali ini sahabat-sahabat kita akan berbicara banyak hal tentang bagaimana Kopri PMI di tangan Mbak Maya ini sejauh mana sudah melakukan banyak hal baik di kaderisasi maupun kemudian dalam konteks yang berkaitan dengan isu terkini. Mbak Maya, apa kesibukannya sekarang? Apa garapannya di PMI, di Kopri PMI? Baik, tentu kalau ditanya sibuknya apa? Oke. Banyak Sama sekali. siapapun saya ditanya pasti saya jawabnya kita ini sibuknya kerja apa? Kerja apa? umat. Oke. Kerja umat. Ini boleh nanti jadi judul kerja umat. Kerja umat. Oke, gimana itu bentuknya kerja umat itu Ya, gimana? tentu ya kita ini kan sebagai pimpinan di organisasi juga yang mana kita tidak sendiri, kita juga punya beberapa pengurus yang memang hari ini juga masih standby di Jakarta dan juga tentu dengan beberapa agenda yang sudah kita planningkan sejak Rakernas di tahun 2021 waktu itu dan sampai hari ini alhamdulillah beberapa kegiatan memang capaian-capaian yang memang sudah kita planningkan itu sudah beberapa sudah terlaksana. Artinya sudah 3 tahun ini sudah hampir berapa persen kira-kira kalau dalam 1,5 tahun sih, baru jalan 2 tahun ini. Oke, baru jalan 2 tahun. Hampir semua bidang sih sudah melaksanakan kegiatan. Oke, sudah melaksanakan. Ada berapa ini sih Mbak sebenarnya Kopri itu Mbak? Nomenklatur ketua-ketua bidang itu, wakil ketua itu ada 30 kurang lebih. 30. Gemuk nggak itu? Ya gemuk kayak ketuanya. Ya. Tapi kalau melihat perannya ya memang harus sebanyak itu sih menurutku ya. Ya tadi yang disampaikan selain kuantitasnya juga tentu saya dengan memasukkan sahabat-sahabat di kepengurusan saya ini adalah bagian bagaimana ikhtiar saya kita bisa kolektif. Dengan ide-ide karena teman-teman ini kan perwakilan semua daerah semua provinsi yang ada di Indonesia itu ada berapa? Ada semua. PW ya, PW hitungannya atau PKC atau apa? PKC. Ada berapa PKC sih? Waktu saya kongres itu 25 dan sekarang sudah nambah 25. Sekarang udah nambah kurang lebih ada 28 sampai 29. PKC itu kan di tingkat provinsi. Kan kalau nggak salah di PMI itu ada tingkat apa namanya? Kampus itu pertama rayon dulu. Rayon. Jurusan. Fakultas. Terus komisariat. Komisariat itu kampus. Terus cabang. Kabupaten kota baru PKC. Oke, sahabat-sahabat banyak sekali yang diurus Mbak Maya ini, makanya kayaknya dia gimana gitu kan. Tadi sudah menjelaskan ada banyak sekali pengurusnya, lalu kemudian memang yang diurus banyak seluruh Indonesia. Kader PMI perempuan seluruh Indonesia yang diurus. Mbak, apa yang paling berkesan Mbak Maya dalam mengerjakan program di PMI? Maksudnya kalau aku nggak tahu ya apakah kemudian yang Mbak Maya terlibat aktif di RUU TPKS ya kalau nggak salah ya. Itu bagian dari program atau bagaimana Mbak? Baik, berbicara berkesan tentu semua bahkan setiap aktivitas saya di organisasi saya merasa cukup berkesan dan
Cukup menikmati. Kalau nggak menikmati gimana, ketuanya aja nggak menikmati kan, kayak gitu kan. Makanya sebisa mungkin dalam kondisi dan situasi apapun kita harus menikmati dan merasa terkesan. Nah, berbicara RUU TPKS memang kita ada bidang tersendiri. Yang pertama yaitu bidang advokasi. Nah, advokasi tersebut kan memang harapan saya nanti bisa beberapa mengadvokasi terkait isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Salah satunya yang kemarin memang terkait kekerasan terhadap perempuan, dan ini kita dengan gesit ke beberapa elemen yang mana harapan kita bisa sama-sama bisa secara kolektif bergabung untuk menyuarakan bahwasannya ya RUU TPKS ini sangat penting. Gitu. Apa latar belakangnya? Kenapa penting? Karena memang ya berbicara perempuan ini selain rentan dan juga yang senantiasa mayoritas korban itu ya banyaknya perempuan. Kalau tahun 2021 kalau nggak salah itu korban kekerasan seksual itu data Komnas Perempuan kalau nggak salah ya, itu ada sekitar 2.300. Itu bisa menjadi salah satu pemacu bagaimana Kopri dalam hal ini sangat giat mengkampanyekan RUU TPKS itu. Selain itu juga kita melihat di lingkungan terdekat kita sih banyak sekali kan perempuan-perempuan yang memang jadi korban. Korban. Berbicara pelecehan kan bukan berarti kita hanya disetubuhi saja gitu, tapi hal-hal yang menurut mungkin pelaku itu sepele, itu bukan perbuatan yang melecehkan. Padahal itu adalah salah satu bentuk pelecehan, bahkan tanda-tanda gitu tuh. Jadi dalam RUU itu dia sudah mengantisipasi orang yang tanda-tanda mau melakukan itu sudah diatur di situ. Harus mewaspadai lah pada dasarnya. Menarik sekali karena memang beberapa bulan yang lalu mungkin ya, beberapa tahun 2022 kalau nggak salah, 2022 akhir itu sangat booming sekali dan gerakannya masif, dan di situ salah satu penggeraknya menurut saya adalah Kopri PBPMII, dan itu berhasil ya, sudah jadi undang-undang ya. Alhamdulillah, memang kita kemarin melakukan beberapa silaturahim kepada beberapa lembaga negara yang memang menurut kita bisa diajak kerjasama bareng untuk menyuarakan hal tersebut. Dan mereka menerima. Iya, dan kita juga melakukan apresiasi kepada beberapa fraksi, tentu fraksi yang memang menyetujui akan disahkannya RUU TPKS ini. Artinya selain kemudian dia melihat kerentanan yang dialami oleh perempuan, dan itu sangat banyak macamnya. Aku baca berita itu mungkin ada sekitar 10 poin kalau nggak salah. Tapi mungkin Mbak Maya lebih banyak memahami. Dari undang-undang itu justru kan kemudian yang menurutku paling penting juga bagaimana punishment terhadap pelaku. Artinya dari undang-undang itu bisa memberikan efek jera. Nah, aku mau nanya ke Mbak Maya, sejauh mana memang undang-undang itu nanti akan memberikan efek jera ke pelaku? Baik, terima kasih. Sekarang ini kan kita tahap bagaimana mengawal agar undang-undang tersebut bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, harapannya betul tadi bagaimana pelaku mendapatkan efek jera dan lain sebagainya. Apalagi hari ini banyak sekali terjadi pelecehan seksual itu di dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Konsennya Mbak Maya kalau nggak salah pendidikan ya dari dulu ya. Konsen saya juga di pendidikan, di dalam dunia pendidikan, bahkan di pondok pesantren yang dilakukan oleh beberapa kasus kemarin juga ada ya kejadian itu ya, oleh seorang guru. Kan ya sebetulnya simpel sih, guru dengan muridnya, misalkan senior dengan juniornya, hal-hal yang demikian ya kadang kita anggap sepele, tapi padahal itu fatal. Sangat fatal sekali, karena memang, dan sekarang kita tidak bisa menutupi bahwa kalau misalnya terjadi kekerasan seksual itu biasanya gampang meledak. Dan netizen ini kan biasanya punya atensi yang cukup besar juga sama kekerasan seksual, dan kemarin gerakan ini kan sangat masif di sosial media sehingga juga menarik massa untuk mendukung kan itu, Mbak. Kita juga waktu itu memang ada gerakan secara aksi di jalanan ada juga kan? Nggak ada? Ada sih, tapi masa pandemi itu kita aksinya
di dunia maya dan kita masuk di trending 1 waktu itu di Twitter. Benar. Ini memang salah satu gerakan dan ikhtiar teman-teman khususnya bidang advokasi untuk ya bahwasannya Kopri organisasi perempuan, organisasi mahasiswa yang memang skalanya bibit-bibit unggul nih masa depan yang memang harus kita jaga. Kita juga harus menyuarakan bahwasannya ya pelecehan ataupun korban-korban perempuan ini harus kita lindungi. Nah, dari itu juga kita di tahun 2022 kemarin pas Harlah Kopri ke 55 kita launching website Laporin ID. Itu apa itu, Mbak? Laporin ID itu salah satu website untuk melaporkan beberapa kasus ataupun kejadian-kejadian yang memang berkaitan dengan pelecehan, kekerasan. Fokus ke wilayah itu atau kemudian ada misalnya ada kasus lain misalnya yang bisa dilaporin ke situ enggak? Iya, boleh. Intinya segala sesuatu yang terjadi khususnya kita fokuskan terhadap perempuan dan anak gitu. Dan itu live chat selama 24 jam. Selama 24 jam. Artinya adminnya enggak tidur, guys. Sepertinya begitu. Iya, Mbak Maya, kalau misalnya dilihat dari apa yang dipaparkan Mbak Maya itu kan artinya gerakan Kopri PMI, mungkin juga gerakan mahasiswa yang lain saat ini sudah mulai melihat sosial media sebagai media yang penting. Betul. Yang sebelumnya mungkin banyak dilakukan di jalanan, tapi saat ini diimbangi di sosial media. Bahkan kemudian tindak lanjut untuk mengurangi kasus kekerasan ini, Kopri PBPMI sudah mempunyai website apa namanya tadi laporin.id. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat di luar sana punya kasus seperti yang dibilang Mbak Maya tadi itu bisa lapor ke sana. Oke, Mbak Maya, memang diakui atau tidak ngomongin soal sosial media ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Bahkan kemudian banyak beberapa gerakan mungkin termasuk nanti saya mau mengutip melihat bagaimana pandangan Mbak Maya terhadap keislaman di dunia maya itu ya. Itu bagaimana Mbak terkait dengan sosial media hari ini? Sejauh ini membantu gerakan Mbak Maya di Kopri PBPMI iya. Pasti. Tapi kemudian kita tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada yang menolak juga di situ. Pasti ada. Kan banyak buzzer, banyak netizen. Iya. Nah, tapi pada dasarnya saya sih memiliki prinsip bahwasanya ketika kita melakukan bahkan segala sesuatu ide dan gagasan kita tuangkan baik secara langsung ataupun di sosial media, ketika itu tidak melanggar aturan ataupun norma-norma ya secara itu masih bermanfaat bahkan dan maslahat. Nah, sah-sah saja. Jadi saya orangnya ya masa bodoh lah gitu. Yang terpenting apa yang saya sampaikan di media sosial itu tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak menyinggung dan sesuai ya dengan ketentuan yang ada. Oke, Mbak Maya, saya mau nanya terkait dengan tadi Islam milenial ya. Kita di awal sebenarnya juga mau berbincang soal itu kan di komunikasi awal itu. Sebagai generasi milenial yang itu umurnya kalau nggak salah tahun 90-an sampai 2000-an ya lahirnya ya. Milenial itu memang sudah sangat akrab. Nah, ngomongin soal keagamaan saat ini di sosial media kita itu banyak keterangan, banyak informasi, banyak video yang itu juga menunjukkan ekspresi keagamaan versi tanda kutip milenial. Iya enggak sih? Iya, banyak sekali. Itu gimana? Itu peluang juga bagi PMI atau gimana, Mbak? Kan awalnya sosial media ini dikerumuni oleh gerakan-gerakan tanda kutip yang intoleran, radikal dan sebagainya kan. Gimana posisi Kopri PBPMI sekarang melihat sosial media ini untuk gerakan keagamaan ya? Tentu ada beberapa hal yang memang itu saya lihat dan saya perhatikan itu ya cukup berdampak baik. Akan tetapi ada beberapa hal juga itu bisa berdampak negatif. Kenapa? Karena mungkin banyaknya juga para penikmat media sosial itu
tidak memahami, tidak mengetahui apa yang disampaikan itu sebetulnya itu benar apa enggak sih betul gitu. apa tidak, konteksnya itu sesuai atau enggak, radikal ataupun enggak, dan ah. mazhabnya ini siapa sih? Yeah. Bahkan jangankan orang-orang yang awam, kita secara pribadi, saya mungkin ketika kita searching nyari satu hal umpamanya terkait sholat, pasti itu nanti di semua di Twitter, di Instagram, di Facebook itu kadang-kadang otomatis itu terkait sholat itu muncul, sering bermunculan. Nah, itu sebetulnya di situ kan banyak versi, mungkin versi A, versi B, versi C gitu. Nah, disitulah kita harus pandai-pandai juga mensortir, dalam artian kita juga harus pandai-pandai ya mencari referensi. Nah, meskipun mungkin labelnya dia yang menyampaikannya itu influencer, ilmuwan atau ustadz ataupun kiai, tapi ya jujur saya sebagai anak muda NU juga sangat miris gitu. Kadang banyaknya anak-anak muda NU juga yang mereka latah sehingga dia dengan mudah men-share apapun itu, video apapun itu yang memang sebetulnya dia tidak tahu nasabnya seperti apa, sanatnya seperti apa, kayak gimana ya. Mbak, mungkin itu yang apa ya, saya bahasakan kayak konsep hijrah yang sering muncul di sosial media. Ya nggak sih? Maksudnya segala sesuatu yang berkait dengan tanda kutip Islam misalnya ya. Hijrah itu kan salah satu bagian dari Islam lah. Tapi itu kan banyak digandrungi seolah-olah yang tidak, tanda kutip, yang seolah-olah tidak mengikuti hijrah itu bukan Islam. Iya, betul sekali. Bahkan kadang saya mohon maaf, ada beberapa bukan oknum sih, ya mereka lah public figure yang memang sebetulnya baru memulai berhijrah, baru mulai belajar bahasa Arab, tapi seolah-olah mereka sangat paham, sudah sangat paham sangat paham berkor-kor. Sedangkan kita yang pernah sekolah pesantren umpamanya ngaji taklim, fatul qori gitu kan. Nah, kita nggak berani seperti itu. Apakah ini juga salah satu evaluasi untuk kita bersama, khususnya kader-kader muda NU, khususnya perempuan nih yang dakwah lewat sosial media, mereka yang baru belajar tapi mereka berani membuat konten-konten yang memang itu berkaitan dengan agama, tapi kita yang belajar dari dulu nggak berani. Ini apa gitu tuh sebetulnya, kenapa? Kita juga harus evaluasi gitu. Dan pernah melakukan evaluasi dong berarti kalau kayak gitu. Maksudnya Mbak Maya kan tadi sudah melakukan pembacaan yang sangat rigid, dan menurutku ya mungkin ada benarnya hal yang kayak begitu kan. Ada orang di antara kita yang memahami banyak hal tentang agama, tapi dia tidak berani speak up di sosial media. Nah, saya rasa Kopri PBPMI harus menjadi jembatan itu untuk menaikkan teman-teman kita yang paham agama kan. Makanya tahun lalu di Ramadan tahun lalu memang kita ada kegiatan seperti tausiah gitu, dan itu yang mengisinya kader-kader Kopri itu sendiri, karena memang kita juga memiliki beberapa kader, mereka ya paham terkait agama, bahkan mereka juga tahfiz gitu kan. Ini adalah potensi yang dimiliki kader-kader Kopri yang harus kita perlihatkan gitu tuh, bahwasannya ya memang kita kader Kopri ini kader milenialnya NU, Gen Z bahkan sebagian kan, yang memiliki kualitas yang bisa bersaing dengan kelompok-kelompok lain. Iya, kalau misalnya kita telusuri dari percakapan tadi, memang kalau soal kapasitas kita kan sebenarnya sudah selesai. Karena kita ngomongin misalnya dari SD sudah kita di pondok pesantren, misalnya MI pondok pesantren lagi, SMA pondok pesantren lagi, lalu kemudian kuliahnya masuk PMI lagi. Itu udah kafah. Tapi menurutku kan memang itu sih Mbak, maksudnya saya butuh bayangan yang konkret dilakukan oleh Kopri PBPMI ini untuk menaikkan. Kalau misalnya Ramadan kemarin mungkin tausiah itu sifatnya periodik nggak sih? Maksudnya apa ada yang kemudian sifatnya kontinu, meskipun kadang kita selalu diledek ya. Saat ini kok masih ngurusin agama ya PMI itu, dikit-dikit agama. Ya gimana? Memang kita lahirnya di rahim agama kan, dan melalui agama itu kita akan
mengkontekstualisasi isu-isu yang lain. Bahkan mungkin TPKS dulu itu karena ada gerakan agama. Ya nggak sih? Kalau berbicara kontinu, tentu kita sebagai kader Kopri, kader mudanya NU, ya kita menjaga tradisi. Menjaga tradisi, dan kita melakukan tradisi itu. Nah, itulah hal-hal yang memang secara kontinu dan terus-menerus, dan selain kita lakukan, dan itu harus kita jaga. Harus kita jaga. Iya. Dan memang kalau misalnya di rayon-rayon dulu ya, waktu aku di rayon itu memang ya PMI juga ya maksudnya. Ya PMI dong. Oh iya. Bintang 9. Kita nggak usah bintang 1, bintang 2, bintang 3, langsung bintang 9. Bintang 9 tuh di atas segalanya, mulai dari hotel nggak ada yang sampai bintang 9 kan. Kalau bintang 7 mungkin puyer. Iya, sahabat-sahabat kita sebenarnya punya tradisi yang sering kita lakukan untuk menjaga keutuhan hasanah keilmuan kita, mulai misalnya kayak tahlilan atau apa dan sebagainya. Tapi kemudian di era sosial media memang kita harus mengkonvergensi gerakan yang sebenarnya dilakukan secara konvensional. Dan kita sebenarnya kan sudah mempunyai medium, Mbak. Nah, Mbak, kalau misalnya melakukan pemetaan menurut Mbak ya, misalnya di kopri daerah, mana yang sebenarnya potensinya itu cenderung gerakannya itu gerakan-gerakan radikal itu di mana, Mbak? Saya sih sebetulnya pernah ngobrol dengan beberapa pihak lembaga terkait yang memang mereka untuk mengurangi angka radikalisme. Nah, salah satunya ya tetangganya Jakarta juga itu salah satu salah satu tempat, salah satu daerah benar. Yang memang banyak sekali radikal. Mungkin bisa di bahasa umumkan itu kayak di kota-kota besar atau kemudian yang kampus-kampusnya umum. Itu kecenderungan tindakan intoleran dan sebagainya itu tumbuh di situ. Nah, artinya kalau berbicara seperti itu kan berbicara soal kaderisasi PMI ini. Maksudnya di kampus umum itu nanti gimana? Kalau misalnya ngomongin PTKIN kayaknya sudah paham semua lah ya soal tapi itu. Tapi jangan salah juga. Banyak sekali juga di PTKIN juga karena orangnya sudah banyak yang paham, jadi pinternya kebelinger dan pada akhirnya salah masuk terjerumus. Kan. Nah, ini juga harus hati-hati. Harus hati-hati. Makanya kalau ke kampus masuk PMI aja deh gitu ya. Pasti selamat insya Allah. Pasti selamat insya Allah. Selain selamat nanti pasti ketemu saya. Oke. Nah itu Mbak, aku mau nanya soal kaderisasi di kampus umum itu. Nah, berbicara kaderisasi di Kopri tentu kita memiliki panduan tersendiri dan alhamdulillah di periode saya ini Kopri PPPMI sudah memiliki panduan kaderisasi mulai dari sekolah Islam dan gender, mulai dari sekolah kader Kopri dan sekolah kader Kopri nasional, dan itu sudah kami bukukan. Itu 3 pendidikan formal ya kalau nggak salah ya. 3 pendidikan formal yang memang kita sudah punya panduannya. Modulnya lah ya, materinya. Panduan. Panduan dengan modul beda. Siap. Panduannya, pedomannya itu, dan itu sudah bisa dipakai oleh seluruh kader-kader baik di kampus umum ataupun di kampus PTKIN. Karena memang di periode saya ini berbicara kaderisasi, kita juga melakukan akselerasi percepatan bagaimana kita bisa mengkolaborasikan antara kebutuhan kader-kader yang ada di kampus umumnya, yang juga memang dia betul-betul harus kita kita awasi sih, harus mendapatkan pemahaman yang saya rasa kasarnya ideologisasi. Ideologisasi yang saya rasa jangan sampai nanti kader zona B dan zona A memiliki kualitas yang berbeda. Nah, harapan saya dengan adanya buku panduan itu nanti sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke itu kita memiliki kualitas yang sama. Karena kalau misalnya sudah mengikuti panduan itu mungkin mengurangi kesenjangan pengetahuan, mengurangi kesenjangan kaderisasi. Mbak Maya, saat ini Mbak Maya sudah di 2023 ini Mbak Maya. Tinggal 1 tahun lagi akan demisioner. Di masa, mohon maaf ya, di sisa kepengurusan Mbak Maya ini, apa yang belum dikerjakan Mbak, dan apa yang akan dikerjakan? Baik, salah satu memang target saya juga tentu ini di kaderisasi juga, karena memang kaderisasi jantungnya organisasi, mesinnya
di Kopri selain tadi panduan, kita juga sedang mempersiapkan modul kaderisasi itu sendiri. Nah, ini pokoknya modul kaderisasi mau tidak mau sebelum kita selesai. Harus bisa didistribusikan untuk para kader-kader. Ya, karena itu akan menjadi legacy Mbak Maya kan. Selain legacy juga ini produk yang wajib, yang memang sangat dibutuhkan oleh adik-adik di bawah. Contohnya apa itu? Di modul itu apa kira-kira isinya itu? Di modul tentunya beberapa materi. Secara rinci, secara rigid dengan referensi-referensi yang memang sudah kita tentukan. Yang pertama, kita memang kemarin mengadakan kegiatan seperti fasilitator nasional. Salah satu goals dari fasilitator nasional itu, mereka nanti bisa menulis beberapa materi dengan referensi yang sudah kita tentukan. Minimal referensinya itu dari beberapa jurnal, Sinta 1, 2, 3, bahkan kalau sudah Scopus itu sangat bagus. Sangat bagus banget itu kalau udah Scopus. Buku-buku yang memang minimal batas minimal referensinya. Ya, oke, sahabat-sahabat, inilah hikmah Mbak Maya untuk PMII. Tidak hanya untuk kepengurusan dia, tapi untuk kepengurusan selanjutnya. Ada gerakan yang menurut saya patut diteladani, mulai dari TPKS, lalu kemudian soal Islam tadi, dan kemudian terakhir berbicara mengenai kaderisasi dan kompleksitasnya. Ada lagi satu lagi. Apa lagi, Mbak? Baru 1 hari kemarin kita launching. Launching apa itu? Infak pergerakan. Infak pergerakan, Jadi infak pergerakan itu gerakan donasi secara tetap yang dilakukan oleh alumni PMI ataupun Kopri, alumni atau keluarga besar PMI ataupun Kopri, itu secara rutin dengan nominal yang telah ditentukan minimalnya. Nah, harapannya ini juga bisa membantu secara keberlangsungan kerja-kerja organisasi, khususnya di kaderisasi. Itu berarti ini ya, kayak gerakan kemandirian ekonomi PMI atau Kopri. Iya. PMI secara keseluruhan. Saya sih membuka khusus Kopri dulu. Kopri sebetulnya, tapi ya masa orang mau nyumbang, mau berdonasi kita tolak kan? Kita batasi. Kita batasi. Jadi sementara ya infak pergerakan itu diperuntukkan untuk keluarga besar PMI dan Kopri, tapi yuk monggo kalau dari luar mau berdonasi untuk keberlangsungan Kopri, kami persilahkan. Mbak, terakhir aku mau nanya soal lingkungan. Boleh. Konsentrasi Kopri PBPMI terhadap lingkungan besar nggak? Perubahan iklim, sebanyak kita kan juga melihat itu sebagai ancaman. Kita juga pernah beberapa kali di tahun 2022 atau 2021 melakukan hal itu. Bahkan kita juga turun langsung dengan para pelaku usaha, dengan para pelaku pertanian gitu kan, dengan nelayan, dengan bagaimana kita juga menjaga ketahanan pangan yang memang ini adalah juga akan berkaitan dengan pertumbuhan. Selain pertumbuhan ekonomi juga ketika kita sudah menjaga ketahanan pangan ini juga akan mempengaruhi dengan indeks angka stunting anak. Nah, ini yang cukup mempengaruhi juga. Stunting. Boleh dong cerita tentang stunting? Nah, berbicara stunting anak, ini juga harus kita fokuskan sih ya, kita sebagai perempuan. Kita juga calon ibu, gitu kan, harus paham ya minimal secara teori sebelum kita mengaplikasikannya, kita bisa memberitahukan banyak orang yang tentu ini adalah ketika kita tahu satu ilmu ya itu harus bermanfaat. Nah, berbicara stunting ini kan Indonesia lagi gencar-gencarnya bagaimana angka stunting di Indonesia ini cukup mengkhawatirkan. Nah, disinilah Kopri juga harus hadir gitu. Dan salah satunya itu ya ketahanan pangan ini juga sangat berpengaruh pada terhadap stunting itu. Iya, karena kan harus makan yang bergizi, lauk pauk, sayuran. Nah, ketika kita tidak peduli terhadap makanan kita, ini sangat mempengaruhi terhadap peningkatan stunting kita. Sahabat-sahabat, tadi Mbak Maya sudah bicara banyak sekali, dan terakhir
justru Mbak Maya menjelaskan mengenai ketahanan pangan dan kaitannya dengan stunting. Ini menurut saya gerakan yang mungkin nanti akan dilakukan oleh Mbak Maya ke depan. Saya yakin kalau misalnya melihat gerakan-gerakan Mbak Maya, dia tidak hanya akan berhenti ketika meskipun dia sudah tidak ketua umum. Amin. Saya rasa dia akan tetap melakukan keberpihakan, utamanya yang berkaitan dengan perempuan. Dan pendidikan. Karena beliau kayaknya S1, S2-nya pendidikan ya Mbak ya? Sampai S3 saya pendidikan. Oh iya, sampai S3. Dan pendidikannya pendidikan dasar. Oke, itu sangat bersentuhan dengan anak-anak berarti. Segala ilmu itu pasti di pendidikan itu ada. Iya. Oh iya. Kan begitu. Iya, mohon maaf ya. Ini tadi saya dijelaskan ini. Oke, Mbak Maya, tak terasa kita sudah 30 menit lebih melakukan ngobrol ringan, apa yang dilakukan oleh Mbak Maya, apa yang dilakukan oleh Kopri. Saya rasa semoga bisa menjelaskan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, bahwa kemudian keberadaan Kopri, keberadaan gerakan yang berpihak terhadap perempuan, lingkungan, dan terutama Islam, agama yang moderat, ini sangat penting di lingkungan kita. Mbak Maya, sebagai di ujung acara, apa kira-kira yang mau disampaikan ke teman-teman Kopri di daerah, atau kemudian ada pesan umum kepada teman-teman yang menonton? Kalau pesan umum sih Pak, saya pasti selalu menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan salam saya kepada orang tua para kader. Kenapa saya selalu menyampaikan demikian? Karena tanpa restu mereka, tanpa doa mereka tidak mungkin berkhidmat di PMI ataupun Kopri. Makanya saya harus banyak terima kasih kepada seluruh orang tua para kader yang telah mengizinkan sehingga bisa membantu saya kerja-kerja organisasi di daerah, baik di rayon sampai di pengurus besar. Dan selain itu juga tentu saya selalu mengingatkan kepada kader-kader, tugas kita, tujuan kita yang pertama sebelum kita ber-PMI yaitu belajar, kuliah. Nah, maka jangan pernah dinomor duakan. Gitu. Kalau bisa sama-sama nomor 1 ya. Iya, jangan pernah dinomor duakan karena semua sama-sama penting. Tanggung jawab sosial kita juga, tanggung jawab kita juga terhadap orang tua. Selain itu, dan saya rasa ber-PMI, berorganisasi di NU ini adalah salah satu jalan bagaimana kita semakin lengkap, semakin semakin paripurna. Iya, paripurna ketika sahabat-sahabat mengenyam pendidikan sambil berorganisasi, berkhidmat, kerja-kerja umat untuk NU. Oke, sahabat-sahabat, kerja-kerja umat dalam ber-NU, benar nggak sih? Ini highlightnya ini kerja-kerja umat, artinya kita ber-PMI ataupun kemudian ikut organisasi di tubuh NU itu adalah bagian dari kerja-kerja umat. Saya Ahmad Riyadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.